Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Zakat selain merupakan kewajiban di dalam agama kita, zakat juga merupakan solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Seperti apa zakat bisa menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan? Kita tahu data orang miskin di Indonesia ini menurut BPS pada tahun 2017 saja itu sekitar 25 juta orang. Kalau angka 25 juta pada saat kondisi normal dalam artian tidak seperti saat ini dengan adanya wabah COVID-19, tentu data orang miskin di Indonesia semakin banyak. Nah, kenapa zakat bisa menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia? Kita tahu Indonesia ini adalah negara yang memiliki penduduk muslim paling banyak di dunia. Bisa dibilang 80% lebih penduduk di Indonesia ini sebagai muslim. Nah, menarik dari zakat ini, zakat merupakan salah satu bentuk filantropi Islam. Selain dari sedekah, infak, wakaf, ya, zakat menjadi bagian dari filantropi Islam. Inilah solusi terbaik untuk kita mengentaskan kemiskinan. Karena zakat merupakan kewajiban. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, bahkan diulang sampai 32 kali perintah berzakat ini, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Nah, bagi orang-orang yang sudah mampu berzakat, sudah memenuhi syarat, sudah mencapai nisab hartanya, dan sudah mencapai haulnya 1 tahun, maka wajib dia berzakat. Lalu, jikalau zakat sudah bisa dikumpulkan, maka zakat ini hendaknya dikeluarkan atau diberikan kepada 8 golongan ataupun 8 asnaf. Kita berkaitan dengan 8 asnaf ini dalam surah Taubah ayat 60, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Menarik ayat ini. Sesungguhnya sedekah dalam ayat ini bermakna zakat, ia hanya diberikan kepada yang pertama orang-orang fakir dan yang kedua orang-orang miskin. Nah, karena zakat ini merupakan perintah yang wajib ditunaikan bagi orang-orang yang mampu yang sudah memenuhi syaratnya, kemudian dia diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin, maka inilah solusi untuk bisa kita mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Menarik data dari Basnas. Disebutkan dalam data dari Basnas tahun 2018, bahkan juga hampir sama di tahun 2019, ternyata potensi zakat di Indonesia ini sangat tinggi. Disebutkan bisa hampir mencapai angka 300 triliun. Namun sayangnya realisasi serapan dari dana zakat itu ternyata belum mencapai dari angka yang diinginkan. Rata-rata hanya sekitar angka 2 hingga 3%. Walaupun alhamdulillah pertumbuhannya naik, walaupun sedikit. Tahun 2019 kemarin dari Basnas itu sekitar 8 triliun lebih dana zakat yang bisa dikumpulkan baik oleh Basnas maupun dari lembaga-lembaga amil zakat yang lain. Jadi masih banyak sekali potensi zakat yang belum didapatkan. Artinya dana zakat yang belum berhasil dikumpulkan ya oleh Basnas dan Lasnas ini ternyata masih angkanya besar. Bayangkan kalau kita mengambil angka 250 triliun saja, jika ini bisa dikumpulkan oleh Basnas dan Lasnas dan betul-betul untuk salurkan sekaligus diberdayakan untuk para fakir dan miskin, maka tentu ini bisa menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Sekali lagi, ketahuilah bahwasanya zakat selain memang ia merupakan ibadah ubudiyah yang berdimensi ukhrawi, zakat memiliki dimensi sosial. Bisa dikatakan zakat ibadah maliyah jitma'iyah. Ya, ibadah dari sisi harta yang mana bisa untuk diperuntukkan bagi masyarakat luas. Menarik dalam surah Al-Hasyr,
disebutkan bahwasanya salah satu hikmah kenapa diwajibkan zakat ini, disebutkan bahwasanya dalam pertengahan ayat 7 surah Al-Hasyr itu, kaila yakuna dulatam bainal agniya'i minkum. Agar harta itu tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Karena kenapa begitu? Karena kalau harta hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, maka yang terjadi adalah orang-orang kaya akan semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Nah, jikalau harta ini diberikan sebagian kepada orang-orang miskin, apalagi harta ini zakat itu bisa diberdayakan dalam bentuk program usaha, bentuk pengentasan kemiskinan, maka tentu akan semakin berkuranglah orang-orang miskin yang ada di negeri kita. Semoga orang-orang yang kaya, orang-orang yang sudah mampu, orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk kewajiban mengeluarkan zakat, semoga terbuka hatinya untuk berzakat. Karena ketahuilah bahwasanya tidak hanya merupakan perintah dari Allah saja sebagai bentuk ubudiyah, tetapi zakat juga bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, membantu para fakir dan miskin, sehingga kita berharap dengan zakatnya juga bisa mendekatkan jurang yang terlalu jauh antara orang kaya dan orang miskin, sehingga timbullah kasih sayang di antara mereka. Orang kaya memberikan harta, sebagian hartanya dalam bentuk zakat kepada orang miskin pun menjadi tenang, sehingga mereka pun merasa saudara, mereka juga merasa terayomi, sehingga dengan itu terciptalah kesejahteraan, terciptalah ketenangan dan kedamaian di tengah masyarakat. Dan apatah lagi, ternyata zakat juga memiliki fadilah yang luar biasa, terkhusus bagi orang yang berzakat itu. Demikian, semoga bermanfaat. Walfun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.